Halo teman-teman, perkenalkan saya Handi Yudianto dan rekan-rekan saya Gabriel Okta dan Jonathan Octavianus ingin melakukan presentasi tentang aplikasi website kami tentang bengkel, dan ini sistem perencanaannya sesuai dengan tugas besar dari RPL dan basis data. Dimulai dari use case seperti ini. Kalau misalnya customer itu memiliki cabang, ada yang new customer dan old customer. Yang new customer bisa membuat membership baru dan itu juga langsung include ke place order. Begitu juga old customer memiliki update untuk info membershipnya. Dan juga kalau misalnya place order langsung include ke checkout untuk masalah pembayaran dan reminder. Kalau misalnya customer ini ingin komplain, itu extend ke customer service karena sifatnya gak semua customer itu ingin komplain. Nah, di sini owner memiliki peranan untuk memberikan spesial promo kepada customer dan memiliki peranan untuk mengisi stok terhadap vendor. Dan montir memiliki peranan untuk memperbaiki tentunya ya, memperbaiki dan menyervis kendaraan yang punya customer. Begitu. Akan dilanjutkan ke activity diagram dimulai dari payment dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Gabriel Okta. Oke, ini activity diagram dari payment. Bisa dilihat kalau dari sebelumnya itu kami memiliki kesalahan di payment di mana masih ada dari aktor-aktornya memiliki aktivitas yang menggantung. Jadi kita udah ubah jadinya tidak ada lagi aktivitas-aktivitas yang menggantung seperti itu. Ini contoh dari activity kami yang payment. Kemudian selanjutnya ada yang dari komplain. Yang komplain juga seperti sebelumnya juga di daerah komplain juga ada yang salah, di mana masih ada juga aktor yang memiliki aktivitas yang menggantung ya. Jadi sebelumnya tidak ada penjelasannya, kita udah ubah lagi seperti presentasi kami sebelumnya. Kemudian ada activity checkout. Di mana activity checkout juga sama juga kemarin juga ada aktivitas-aktivitas dari beberapa aktor yang masih menggantung, maka dari kelompok kami juga sudah kami ubah sehingga tidak ada lagi aktivitas-aktivitas yang menggantung. Mungkin untuk aktiviti selanjutnya bisa saya serahkan. Untuk activity create new customer, bisa dilihat kalau misalnya new customer ini bisa melakukan apa aja dan selesainya di mana. Sangat sederhana sih di activity customer ini. Bagian activity old customer ini juga sama sebelumnya. Dari new customer tidak ada beda jauh, cuman ada perbedaan di melakukan update dan pembaharuan di old customer ini. Dan selanjutnya di place order. Nah, di place order ini cukup kompleks karena di sini customer udah melakukan pesanan dan udah melakukan penyerahan kendaraan kepada montir dan kepada pihak kami. Dan customer juga di sini terlihat untuk melakukan pembayaran dan kendaraan akan dikembalikan kepada customer. Begitu, silakan. Lalu untuk activity diagram spesial promo, di sini dimulai dari owner yang memberikan promo-promo menarik, lalu akan masuk di notifikasi customer. Customernya dapat ada dua pilihan, menerima tawarannya atau mengabaikan, yang akan berujung pada owner yang melakukan evaluasi terkait promo yang diberikan. Lalu untuk activity diagram profit stop, di sini dimulai dari vendor yang menerima data pesanan dari owner, lalu dari pihak vendor akan melakukan negosiasi dengan owner terkait pembayaran, dan pihak owner
segera melakukan pembayaran, lalu diakhiri dengan pengiriman barang dari vendor ke owner. Lalu untuk activity diagram stoknya dimulai dari owner yang melakukan pendataan stok, lalu melakukan pemesanan stok kepada vendor, lalu vendor mengolahnya, melakukan negosiasi dengan owner, dan diakhiri dengan owner yang melakukan pembayaran. Lanjut pada halaman kelas diagram. Pada kelas diagram ini memiliki koneksi satu tabel ke tabel yang lain. Bisa dilihat dari tabel customer memiliki koneksi ke tabel order, dan tabel owner memiliki koneksi kepada tabel vendor dan kepada tabel order juga, karena bisa memberikan promo-promo tentunya. Dan staff order ini bisa langsung ke staf keuangan dan juga montir, karena di order ini dilakukannya pembayaran dari customer dan penyerahan kendaraan dari customer kepada montir. Begitu. Dan pada tabel order ini juga memiliki hubungan kepada customer service, karena takutnya, tapi itu extend kalau misalnya kita lihat di use case, karena bisa dilihat dari use case-nya, customer ini bisa melakukan komplain, dan komplainnya ini bisa masuk ke customer service kita, begitu. Oke, selanjutnya ini adalah sequence diagram dari use case create membership, di mana ketika new customer ingin membuat membership, maka dia harus mengisi data-data membership yang akan masuk ke dalam sistem, kemudian akan melakukannya proses data di dalam sistem. Ketika data sudah berhasil di input, sudah berhasil diolah, maka data itu akan berhasil disimpan di dalam data membership, sehingga customer dapat berhasil membuat membership tersebut. Kemudian selanjutnya adalah sequence diagram untuk use case payment, di mana aktornya yaitu staf keuangan, dia akan menerima pembayaran yang akan masuk ke dalam payment, kemudian akan memproses datanya ke dalam sistem, dan dalam sistem juga data-datanya itu akan diinput dalam data payment agar data-data paymentnya tidak hilang. Kemudian akan memunculkan data pembayaran kepada staf keuangan, dan staf keuangan akan memberikan nota pembayaran kepada customer. Kemudian selanjutnya adalah sequence diagram dari use case add stock, di mana add stock ini hubungannya adalah dengan owner juga dengan vendor, di mana owner dia akan menerima data stok yang mungkin ada kekurangan stok ataupun ada data-data yang stoknya berkurang, sehingga dalam sistem juga akan memproses data tersebut, data akan berhasil di-input, dan setelah itu akan muncul data stok yang bisa dilihat oleh owner, sehingga owner bisa melihat data-data stok mana saja yang mungkin ingin ditambahkan atau ingin dipesan, kemudian akan melakukan pemesanan stok kepada vendor, dan vendor akan melakukan negosiasi kepada owner untuk negosiasi harga terhadap stok yang dipesannya, kemudian akan melakukan pembayaran stok oleh owner kepada vendor, kemudian vendor akan mempersiapkan stoknya dan mengirim stoknya kepada owner, kemudian owner akan menerimanya dan menambahkan stoknya ke dalam stok yang sudah ada, seperti itu. Selanjutnya adalah sequence dari provide stock. Dalam provide stock ini hubungannya kebalikannya dari vendor ke owner, di mana vendor akan menerima data pesanan yang akan dilakukan oleh owner, kemudian akan memproses data pesanan itu ke dalam sistem, dan data itu akan disimpan juga di dalam sistem, sehingga data juga akan dapat memunculkan, atau sistem itu juga akan memunculkan data dari pesanan yang dibuat oleh owner kepada vendor, dan vendor dapat melihat data tersebut, kemudian akan melakukannya negosiasi kepada owner untuk menentukan harga yang cocok, dan setelah harganya cocok, owner akan melakukan pembayaran untuk pemesanan stoknya. Setelah itu vendor juga dapat langsung menginput konfirmasi pembayaran ke dalam sistem, dan setelah
Setelah menginput konfirmasi pembayaran, sistem akan langsung memberikan konfirmasi pembayaran kepada owner, juga vendor juga dapat langsung mengirim pesanan stoknya kepada owner. Kemudian selanjutnya adalah sequence diagram untuk use case update info membership, di mana old customer karena dia sudah mempunyai membership, dia akan mengupdate data membership-nya kepada sistem, dan seperti biasa sistem akan memproses datanya tersebut dan menyimpan updatean informasi itu dalam data membership. Kemudian akan muncul notifikasi, muncul pemberitahuan bahwa berhasil terupdate-nya data dari membership oleh old customer. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Handi. Dalam tabel sequence complement ini bisa dilihat customer ini di sebelah kanan memberikan komplain dan akan diterima kepada sistem, dan sistem akan melanjutkannya kepada customer service, dan customer service juga akan langsung melanjutkan informasi komplain ini kepada sistem dan kepada data yang kita punya, dan kita akan memperbarui dan kita akan memperbaiki terus, dan akhirnya customer service ini bisa menanggapi komplain dari customer tersebut. Lanjut dari tabel sequence special promo ini awalnya bisa dilihat dari owner, karena owner ini memberikan promo khusus kepada sistem ya, dan customer ini bisa memilih akan diterima atau tidak, karena ada jangka waktu dan ada syarat dan ketentuannya tentunya. Kalau misalnya customer ini diterima, akan dilanjutkan ke sistem, akan dilanjutkan lagi kepada pihak kami. Pada tabel sequence reminder ini, customer ini reminder ini ke dalam sistem aja. Jadi sistem ini akan memberikan reminder kepada customer, karena kan customer ini memberikan data-data kendaraannya kepada kita, kepada pihak kami. Dan pihak kami juga bisa melakukan kalkulasi untuk kedepannya dan untuk melakukan reminder kepada customer ini kapan sih seharusnya customer datang lagi kepada kita untuk servis, begitu. Bisa dilihat dari sistem kami ini akan mengirimkan kepada customer soal-soal reminder yang diperlukan kepada kendaraan milik customer ini. Sequence selanjutnya adalah sequence checkout. Nah, sequence checkout ini cukup kompleks karena memiliki beberapa aktor. Dimulai dari montir yang melakukan servis kendaraan milik customer. Customer ini menyelesaikan order dan melakukan pembayaran yang akan diinput dalam sistem dan masuk ke data pembayaran kami. Data pembayaran kami ini akan mengirimkan total dari semua yang diperlukan dari informasi dari montir, dan akan melanjutkan langsung ke customer, dan customer ini langsung membayarnya, langsung melakukan pembayaran yang diterima oleh staf keuangan, dan staf keuangan ini akan langsung melakukan pendataan kepada data sistem kami, dan sistem kami akan mengolahnya. Begitu. Lanjut dari sequence selanjutnya, yaitu yang terakhir, sequence place order. Nah, sequence place order ini memiliki aktor customer dan memiliki hubungannya kepada sistem. Karena customer ini melakukan order kepada sistem dan melihat jenis servisnya, melihat jenis kendaraannya, dan sistem akan melanjutkannya kepada jenis servis yang akan dilakukan dan cocoknya gitu. Dan servis ini akan dikembalikan lagi ke customer jika customer menerima oh servisnya benar ini semua, atau misalnya ada yang mau diulang atau misalnya ada yang mau ditambahkan, bisa diulang lagi ke jenis servis berikut, dan servisnya akan kembali lagi ke customer menerima. Kalau customer udah menerima, akan dilakukan rekap di data kami, dan customer dialihkan lagi kepada customer total dari pembayaran,
Dan pembayaran customer ini akan dilanjutkan lagi ke metode pembayaran, dan metode pembayaran ini yang dilakukan oleh customer ini bisa dari e-payment, begitu dari bank, atau bisa langsung dari cash karena sistemnya ini kita ke rumahnya. Begitu, dan customer ini menyelesaikan order dengan cara pembayaran dan masuk ke dalam sistem kami. Begitu. Masuk di bagian UI atau user interface ini, pertama-tama kita ada customer atau user akan ada di halaman main menu jika pertama kali mengakses webnya. Lalu di main menu ini ada 4 pilihan atau 4 tombol yang bisa user atau customer klik gitu. Ada login, ada sign up, ada projects, serta contacts. Kita akan bahas satu-satu mulai dari login. Untuk di login ini, untuk user atau customer yang sudah memiliki akun terdaftar, maka jika klik tombol login maka akan diarahkan ke halaman login. Lalu akan muncul login form di mana customer dapat mengisikan email serta password yang sudah didaftarkan. Lalu jika sudah mengisinya, customer bisa mengklik tombol login, lalu akan mengarah ke halaman user akun. Kita akan membahas user akunnya nanti. Yang kedua, dibalik lagi di main menu, user atau customer dapat memilih sign up bagi user atau customer yang baru yang belum memiliki akun. Jika user atau customer mengklik tombol sign up, maka akan diarahkan ke halaman sign up. Lalu akan muncul sign up form, di mana user atau customer baru dapat mengisikan identitas diri seperti nama, alamat, email, password, lalu mengkonfirmasi passwordnya, serta menceklis user agreement di checkbox dalam sign up form itu. Lalu jika semua data sudah diisi, customer atau user dapat mengklik sign up. Ketika mengklik sign up ini akan diarahkan kembali ke login page, halaman login, di mana akan muncul lagi login form. Lalu user atau customer yang baru saja mendaftarkan akunnya dapat mengisi email serta password yang baru saja didaftarkan, dan lalu mengklik lagi login. Setelah itu akan mengarah ke halaman user akun. Kita bahas lagi di main menu untuk pilihan yang choose projects. Untuk pilihan projects, ketika user atau customer memilih projects, maka di halaman tersebut akan scrolling ke bawah ke bagian terkait penjelasan mengenai kualitas atau pelayanan yang kami berikan, di antaranya kecepatan, harga, serta jaminan atau garansi begitu. Lalu jika diklik learn more, maka akan diarahkan ke halaman projectnya, di mana di situ terdapat detail lebih jelas terkait pelayanan yang kami berikan. Di halaman project tersebut ada tombol yaitu menu yang dapat user atau customer klik, di mana jika diklik maka akan masuk ke halaman user akun begitu. Lalu kita kembali lagi ke menu untuk pilihan yang terakhir yang dapat diklik yaitu contacts. Jika diklik maka juga akan scrolling ke bawah di halaman tersebut, lalu akan muncul kotak kritik dan saran yang user atau customer dapat isikan mengenai kritik dan saran terkait pelayanan dan segala macamnya untuk bengkel kami. Selesai untuk 4 di main menu ini, 4 tombol di main menu ini, kita akan bahas user akunnya. Ketika di halaman user akun ini ada beberapa tombol yang dapat dipilih, di antaranya booking, regular service, serta ada di sini logout. Jika user atau customer memilih logout, maka tentu saja akan keluar dari halaman akun mengarah ke halaman main menu. Baik, kembali lagi di user akun. Jika memilih booking, maka akan scroll ke bawah ke bagian booking, lalu akan muncul booking form, yang dimana user atau customer dapat mengisikan nama, alamat, serta nomor telepon yang dapat dihubungi.
Lalu jika sudah mengisinya, bisa klik booking buttonnya, tombol bookingnya begitu, lalu akan masuk ke akan diarahkan ke halaman payment atau pembayaran. Sebelum masuk ke halaman payment, di user akun juga ada pilihan lainnya yaitu regular service. Jika user atau customer mengklik regular service-nya, maka kembali lagi akan scroll ke bawah ke bagian regular service. Di regular service nanti ini akan muncul regular service form di mana user atau customer diharuskan memilih untuk kendaraan, tahun terbitnya kendaraan, serta oli yang dipakai begitu. Lalu mengklik regular service buttonnya, sama seperti booking button, akan diarahkan ke halaman payment. Nah, untuk di halaman payment ini, kembali customer dipilihkan 2 jenis pembayaran, baik tunai maupun online begitu. Untuk tunai, jika diklik maka akan muncul notifikasi di kanan atas layar user atau customer terkait untuk segera menyelesaikan pembayarannya apabila servis telah dilaksanakan. Lalu pilihan lainnya yaitu e-payment. Jika diklik maka user atau customer akan diarahkan ke halaman e-payment-nya, di mana di halaman e-payment ini terdapat banyak sekali pilihan metode pembayaran berbasis online begitu, seperti GoPay, OVO segala macam begitu ya, yang berbasis online. Lalu jika sudah memilih salah satu metode pembayarannya, customer juga ada 2 tombol begitu. Yang pertama pay. Jika diklik maka muncul notifikasi di kanan atas lagi terkait untuk segera menyelesaikan pembayarannya yang secara online tersebut. Jika mengklik cancel, maka kembali lagi ke halaman payment tadi yang terdapat pilihan tunai maupun e-payment. Nah, kalau ini bagian prototype kita, bisa scroll ke bawah. Kalau di scroll ke bawah ada project sama kontak. Kalau misalnya kita ke login sekarang. Ke sign up dulu dong. Sorry. Kalau di sign up, kita tinggal isi nama, alamat kita, dan email, tentunya password kalian ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya ini kan masih prototype. Coba dipencet sign up. Kalau misalnya dipencet sign up, bakal kembali lagi ke halaman yang pertama. Nah, kalau misalnya kalian udah sign up, udah masuk datanya ke pihak kami, kalian langsung bisa pencet ke login, bagian login. Nah, silakan masuk email yang kalian yang udah daftarin tadi di sini dan masukin password kalian yang udah kalian buat. Silakan login, dipencet loginnya. Nah, ini udah ada di halaman login. Kalau halaman login, ininya ada nama kalian, di sebelah kiri atas ada nama kalian, dan di sebelah kanan atas ada tombol logout. Nah, baru di halaman login ini kalian bisa booking dan regular service seperti biasa. Nah, untuk di booking bisa dipencet. Booking ini akan mengarah ke scroll ke bawah, mengarah ke form untuk melakukan booking, di mana kalian bisa masukkan nama, alamat, juga telepon, dan setelah itu kalian bisa langsung mencet booking. Nah, akan masuk ke pembayaran. Nah, di pembayaran ini kalian bisa memilih cash atau melakukan e-payment. Misalkan contoh salah satunya kita pakai cash. Nah, akan memunculkan notif di mana pemilihan Anda sudah ada, seperti itu. Kalau kita pencet e-payment, maka akan muncul metode pembayaran yang akan Anda pilih. Nah, kembali lagi di halaman booking, kita pencet regular service. Di regular service ini seperti tadi, ke scroll ke bawah, dan di sini kalian bisa memilih mobil yang akan diservis.
terus mobil kalian itu tahun berapa, setelah itu untuk mengganti oli atau tidak. Setelah sudah melakukan semuanya itu bisa langsung servis now. Dan kembali lagi ke payment juga sama seperti tadi. Lalu di halaman user akun ini, teman-teman juga ada pilihan project serta kontak, di mana jika diklik project akan scrolling ke bawah. Project ini yang menjelaskan mengenai pelayanan yang kami berikan, seperti servis dengan cepat, harga yang tidak tertandingi, serta garansi servis. Bisa diklik learn more di sini untuk lebih jelasnya mengenai pelayanan yang diberikan. Lalu scroll ke bawah. Di sini terdapat beberapa masalah umum yang biasanya ditanyakan oleh customer. Kalau Anda ingin klik ini tentang garansi bisa diklik, lalu akan scroll ke bawah. Seperti itu untuk project. Lalu kita kembali lagi. Lalu untuk kontak, jika user atau customer mengklik kontak, nah, akan di scroll ke bawah. Lalu di sini ada kotak yang bisa teman-teman isi, user atau customer isi untuk terkait kritik serta saran untuk aplikasi maupun pelayanan yang telah kami berikan. Lalu diklik kirim. Nah, di kontak juga terdapat kontak-kontak yang dapat dihubungi seperti alamat, surat elektronik, telepon yang terkait dengan bengkel kami. Nah, sekian prototipe untuk tugas besar kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata serta kurangnya kami. Kami ucapkan terima kasih.